tidak perlu diperhitungkan dalam analisa ini. Selanjutnya yaitu analisa manfaat biaya. Biasanya dilakukan dengan melihat rasio manfaat dari suatu proyek pada masyarakat terhadap ongkos-ongkos yang dikenakan oleh pemerintah. Hampir semua proyek pemerintah dibangun untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, yang juga menimbulkan dampak negatif yang tidak terhindarkan dalam melakukan analisa manfaat biaya tersebut. Analisa manfaat biaya tersebut harus disertakan faktor-faktor dampak negatif yang juga harus dinyatakan sama dengan cara dinyatakan dalam analisa manfaat biaya tersebut. Analisa manfaat biaya untuk membandingkan alternatif. Terdapat dua situasi berbeda yang harus dipertimbangkan kaitannya dengan analisa manfaat biaya dengan beberapa alternatif yang tersedia. Yang pertama, bila alternatif tersebut adalah alternatif yang bersifat mutual eksklusif, maka harus dievaluasi secara individual. Yang kedua, bila tidak ada batasan sumber daya untuk melaksanakan alternatif tersebut, maka tidak perlu memilih yang terbaik, namun harus mengevaluasi alternatif tersebut secara individual. Analisa efektivitas ongkos. Terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan analisa efektivitas ongkos. Yang pertama, fungsi atau sasaran dari proyek atau sistem yang dievaluasi bisa didefinisikan dan bisa dicapai. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan atau ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, kendala-kendala yang berkaitan dengan permasalahan bisa diterima atau batasannya terjangkau. Mengidentifikasi benefit, disbenefit, dan ongkos. Benefit atau manfaat adalah sebuah manfaat positif yang akan dirasakan oleh masyarakat umum yang atas terlaksananya suatu proyek. Disbenefit adalah manfaat atau dampak negatif yang menjadi konsekuensi bagi masyarakat umum dengan berlangsungnya suatu proyek. Sebagai contoh, pemerintah akan membangun jalan tol di antara 2 kota yang melewati daerah pertanian yang luas. Maka manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah penurunan biaya operasional kendaraan, waktu perjalanan menjadi singkat, peningkatan keamanan lalu lintas, kemudian mengendarai kendaraan, dan peningkatan harga tanah di sekitar jalan tol. Akan tetapi ada dampak negatif yang dirasakan, yaitu 1. Lahan berkurang, saluran irigasi terganggu, dan polusi udara meningkat. Ongkos yang ditanggung pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini adalah 1. Ongkos konstruksi pembangunan, 2. Ongkos perawatan, dan 3 adalah ongkos administratif. Tapi dari ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan pendapatan yang berupa pendapatan dari iuran pemakai jalan, peningkatan pajak akibat meningkatnya nilai tanah di sekitar tol. Berbagai manfaat yang muncul dari suatu proyek memang tidak semuanya bisa dikuantifikasi ke dalam nilai mata uang. Prinsip yang dipegang dalam melakukan analisa manfaat biaya bukan semata-mata mengonversikan nilai manfaat menjadi nilai mata uang, tetapi lebih kepada ukuran yang sudah dipahami oleh pihak yang terlibat. Dengan kata lain, deskripsi kualitatif dianggap cukup untuk menggantikan ukuran-ukuran kuantitatif. Ada 10 langkah yang biasanya diikuti dalam melakukan analisa efektivitas ongkos, yaitu yang pertama, definisikan sasaran, tujuan, misi, dan sebagainya yang akan dipenuhi. Analisa efektivitas ongkos akan mengidentifikasi alternatif cara terbaik untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi tersebut. Yang kedua, identifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bila sasaran tersebut harus dicapai. Kemudian yang ketiga, yaitu kembangkan alternatif-alternatif untuk mencapai sasaran ini. Harus ada minimal 2 alternatif yang akan dievaluasi. Nah, yang keempat, tentukan ukuran yang akan dipakai pada saat melakukan evaluasi. Ukuran ini nantinya akan membandingkan antara kemampuan masing-masing dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran. Beberapa ukuran atau kriteria yang umum dipakai dalam evaluasi seperti ini adalah performansi, ketersi atau kesediaan, kehandalan, kemudian perawatannya, dan sebagainya. Nah, yang kelima, pilihlah efektivitas tetap atau pendekatan ongkos tetap. Pada metode efektivitas tetap, kriteria pemilihan adalah ongkos yang dimiliki
untuk mencapai suatu tingkat efektivitas tertentu. Artinya, alternatif yang dipilih adalah yang bisa memenuhi tingkat efektivitas tersebut. Mungkin harus dieliminasi atau dikenakan suatu ongkos penalti. Sedangkan pendekatan ongkos tetap adalah mengurus tingginya efektivitas yang bisa dicapai dengan suatu ongkos tertentu. Pada masing-masing alternatif, ongkos dalam hal ini selalu diartikan sebagai nilai yang sekarang atau nilai tahunan dari ongkos siklus hidup yang meliputi ongkos penelitian dan pengembangan, ongkos rekayasa, ongkos konstruksi, ongkos perawatan, ongkos operasional, nilai sisa dan ongkos-ongkos lainnya yang terjadi selama siklus hidup suatu alternatif. Ya, selanjutnya yang keenam. Langkah keenam yaitu tentukan kemampuan alternatif dalam ukuran atau kriteria evaluasi yang ditetapkan. Yang ketujuh, tuliskan alternatif beserta kemampuannya dengan cara yang teratur dan mudah dipahami. Yang kedelapan, analisa alternatif tersebut berdasarkan kriteria efektivitas dan pertimbangan ongkos. Alternatif yang jelas-jelas kelihatan minor atau didominasi oleh yang lainnya sebaiknya dieliminasi dari pertimbangan. Kemudian yang ke-9, lakukan analisis sensitivitas untuk melihat apakah akan terjadi perubahan pada keputusan apabila ada perubahan-perubahan kecil pada asumsi atau kondisi yang dihadapi. Langkah ke-10 yaitu dokumentasikan semua pertimbangan analisa, asumsi, metodologi, keputusan, dan sebagainya dari langkah-langkah sebelumnya.